Satu, mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, yang kami hormati Pak Wawan selaku koordinasi lapangan bidang perkebunan dan biofarmaka, dan Pak Ijan, Pak Riyadi, Pak Aris selaku mandor Riyad UGM Kebun Buah, dan Mas Fana, Mas Duta, Pak Slamet, Pak Sugiran selaku THL yang selalu membersamai kami selama kami PKL di Riyad Kebun Buah UGM ini. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka presentasi hasil PKL selama 6 bulan ini di Riyad Kebun Buah UGM. Ya, saya akan ke Pak Peggy. Sebelumnya profil perusahaan kan sudah pada tahu, jadi saya saja. Terus kegiatan selama PKL itu kami di sini ada memilah sampah, menghitung populasi kayu putih, kayu jati, terus menghitung luas tanam avokat dan juga populasi yang diperlukan, memindahkan pupuk, memilah sampah, menanam rumput odot, gajahan, kulit avokat, kembali subur, memperbaiki kandang, membuat jalan air atau drainase, membuka lahan, sanitasi, merumput, memperbaiki saluran air. Terus ada juga penyulingan, mencari kayu bakar, sampai hidroponik, dan juga evakuasi tanah longsor dan juga evakuasi penghulu. Kami di sini melakukan PKL selama 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2024. Melakukan PKL sebagai salah satu syarat lulusan yang diperlukan dari sekolah. Langsung saja saya skip ke menghitung kayu jati, kayu putih, menghitung luas tanam avokat dan juga populasi tanam avokat, dan juga memindahkan pupuk. Kami melakukan kegiatan ini selama bulan pertama bersama dengan mbak-mbak dan mas-mas magang sebelumnya yang dari UGM dan juga UNSUR dan juga UPN. Terus hasilnya kami memiliki populasi untuk kayu jati totalnya 4.832, kayu putihnya 3.500, terus populasi untuk avokatnya 1.489. Tapi yang ditanam hanya kurang lebih 200. Terus kami sih, lebih tepatnya ya cowok-cowok itu memilah sampah di sebelah karet selama 3 minggu, tidak air sendiri, pokoknya itu memilah sampah dan melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik yang akan dibakar. Kami memindahkan pupuk yang berasal dari berbah itu kurang lebih 15 truk bolak-balik dengan total muatan 70 kilo per muatan. Penanaman rumput odot, gajahan, kunyit, dan abaka. Kegiatan penanaman sudah kami lakukan. Penanaman pertama yaitu kami di pembibitan. Lalu setelah menanam rumput odot, gajahan, kita menanam kunyit di dekat di lahan goyak atau giliran bibit. Setelah menanam kunyit, kita memanen kunyit juga. Bibit kunyit kita dapatkan dari hasil panen tersebut. Setelah kunyit selesai, kita melakukan penanaman pisang abaka. Sebelum melakukan penanaman pisang, kita membuat lubang tanam. Setelah membuat lubang tanam, melakukan pemupukan pada lubang tanam tersebut. Penanaman dilakukan di area atas pembibitan sebelah kandang ayam Pak Arif. Selanjutnya ada memperkenalkan lahan yang dilintasi di area pembibitan di makam muslim, dan membuka lahan dilakukan untuk persiapan tanaman seperti rumput odot, gajahan, kunyit, dan juga pisang abaka. Sedang untuk memperbaiki saluran air dilakukan dengan menyusuri jalan air dan mencari tahu di mana posisi air yang tersebar. Setelah ada kami dari pihak berbah
yang dipindah kemari, kami juga merumput untuk memberi makan kambing tersebut. Merumput biasanya dilakukan saat tidak banyak pekerjaan yang perlu dilakukan atau Mas Duta libur. Penggalian sumur, memperbaiki kandang dan membuat saluran air atau drainase. Penggalian sumur dilakukan di area sebelah lahan kayu putih. Kegiatan tersebut menghasilkan 2 sumur atau 2 lubang. Lubang satu yang berukuran kurang lebih 6 kali 10 meter dengan kedalaman 1 meter. Lubang kedua berukuran 2 meter kali 1,5 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Kami juga memperbaiki kandang di area breeder yang digunakan untuk disewakan kepada peternak ayam yang akan menyewa. Kami dominan membenarkan bagian atap. Saat penanaman, kami juga membuat saluran air atau drainase yang digunakan sebagai saluran air hujan. Selanjutnya, kita juga melakukan evakuasi tanah longsor dan evakuasi pohon tumbang. Ketika musim penghujan telah tiba dan intensitas hujan di Pawanan lumayan lama dan sering terjadi longsor, di sebelah kanan bagian tanjakan dari Banyu Sumurup dan bagian jalan raya, tanah yang longsor kami pindahkan dari jalan ke samping-samping bagian jalan-jalan yang tidak mengenai pengendara. Kami sudah mendapati pohon akasia yang lumpuh ketika pulang dari penanaman rumput obat di area makam peti. Jadi kami memindahkan pohon yang lumpuh tersebut dari jalan area dan Selanjutnya, penyulingan dan mencari kayu bakar. Kami dibagi membantu penyulingan kurang lebih 4 hari. Namun, kami sering membantu penyulingan, terutama cowok-cowok sering diminta bantuan untuk membantu penyulingan saat bakar. Penyulingan pasti membutuhkan jumlah kayu bakar yang lumayan banyak. Kami membantu para pekerja untuk mencarikan kayu bakar. Pencarian dilakukan di area camp lama dan belakang pendopo kantor. Selanjutnya ada budidaya hidroponik. Budidaya hidroponik ini diberikan khusus kepada kami selama kurang lebih 3 bulan terakhir sebelum pulang dari PKL. Budidaya hidroponik dikarenakan dirasa mudah dan cukup efisien dalam perawatannya. Saya ini ditempatkan di greenhouse pembibitan dengan tanaman komoditas pakcoy. Mungkin kegiatan yang dilakukan seperti itu, lalu ada hambatan-hambatan selama melakukan kegiatan seperti saat memilah sampah, para cowok-cowok ini mendapatkan hambatan seperti sampahnya basah, terus banyak sampah-sampah yang tidak bisa dibau, kurang enak dibau, terus juga banyak sampah-sampah yang tertimbun di bawah. Untuk menghitung kayu jati dan juga kayu putih, hambatannya itu karena medannya kurang memadai, jadi seringnya itu kami tergelincir dan jatuh. Juga karena kurang tenaga, jadi agak pusing sendiri. Untuk yang memindahkan pupuk, hambatannya itu kan setiap muatan kan kurang lebih 70 kilo. Terus sedangkan di sini tenaga yang memindahkan itu cuma 4 atau enggak 3. Jadi kadang itu di badan itu agak susah karena sering capek. Juga kadang itu ada pupuk-pupuk yang basah dan jadinya lebih berat untuk dipindahkan. hambatan yang dialami saat penanaman rumput otot dan sehat yaitu salah letaknya posisi bibit tanaman dengan benar. Penanaman kunyit memiliki hambatan yaitu kurangnya tenaga kerja. Penanaman kunyit memiliki hambatan dari pisang abaka yaitu sulit untuk membawa bibitnya dan harus dilakukan berulang-ulang. Hambatan saat melakukan sanitasi adalah kurangnya alat dan tajam dan kurang layak digunakan. Hambatan untuk pembukaan lahan yaitu sama seperti saat melakukan sanitasi, yaitu alat yang kurang tajam. Mencari saluran air juga memiliki hambatan. Contohnya, medan jalan yang dilalui pekerja sangat ekstrim sehingga sulit untuk dilewati. Merumput juga memiliki hambatan, tetapi tidak memiliki hambatan khusus, kecuali pada saat musim kemarau, mungkin rumput akan susah untuk tumbuh dan dicari. Hambatan yang dialami saat pembuatan sumur adalah aliran air yang mengalir dengan cukup deras, jadi akan menyusahkan untuk mendalamkan lubang sumur. Hambatan yang dialami saat memperbaiki kandang ayam adalah kandang ayam yang susah diperbaiki, bahkan mau roboh karena kayu yang digunakan untuk menahan kurang kuat. Pembuatan saluran air atau drainase juga memiliki hambatan yaitu pada tenaga kerja dan alat yang kurang layak untuk digunakan. Hambatan
yang dialami saat evakuasi tanah longsor adalah kurangnya tenaga kerja dan juga tanah yang dievakuasi sangat berbahaya karena banyak bebatuan besar yang jatuh dari atas. Hambatan saat evakuasi pohon tumbang adalah jalan lewat lotari sangat susah, apalagi saat lotari memuatkan potongan kayu yang besar, maka akan rawan oleng dan terjatuh jika tidak hati-hati. Hambatan saat penyulingan dan mencari kayu bakar. Hambatan dalam kegiatan penyulingan adalah kurangnya tenaga kerja. Apalagi kalau malam hari itu hambatannya sama rasa ngantuk dan kurangnya pasokan kayu sebagai bahan bakar minyak kayu putih. Hambatan pagi mencari kayu bakar sama dengan kondisinya, yaitu kurangnya tenaga kerja, lokasi pohon kurang memadai untuk bekerja. Jalan menuju lokasi pohon yang ingin ditebang juga sangat susah untuk dilewati pekerja, apalagi pekerja menggunakan rotari. Hambatan yang dialami saat budidaya pakcoy yaitu adanya rusaknya pompa air terkena hujan terus-menerus nutrisi pada tanaman pakcoy yang tidak stabil dan terkenanya hama tanaman pada tanaman pakcoy yang merusak pertumbuhan. Dan di mana nutrisi yang diberikan terkadang bawah standar BPM dan terkadang di atas standar BPM yang membuat tanaman pakcoy tumbuh secara stabil. Di balik semua hambatan kan pasti ada solusinya. Jadi solusi untuk sampah-sampah, memilah sampah itu kemarin itu bisa menggali sampah dari atas terus digerus sedikit demi sedikit. Jika untuk bau-baunya bisa menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, masker, topi, dan kacamata. Untuk menghitung kayu jati dan juga kayu putih bisa menggunakan alat bantu yaitu drone dan juga teleskop. Saya kemarin bertanya kenapa kok tidak memakai drone, katanya drone-nya itu rusak, jadi mungkin bisa diperbaiki. Terus untuk yang memindahkan sampah, memindahkan pupuk itu bisa digunakan dengan alat bantu juga, angkong. Terus truknya itu bisa langsung turun di bagian dalam gudang pupuk, juga bisa dibagi ke petani-petani atau dijual ke petani-petani yang ada di sini karena di sana agak menggunung gitu. Solusi untuk penanaman odot rumput gajahan dapat meningkatkan ketelitian saat menanam antara penaruhan bibit dan tata letak. Solusi apakah yaitu dilakukan dengan membawa bibit secara banyak biar cepat selesai menanam. Untuk solusi bagi sanitasi dan pembukaan lahan hampir sama, yaitu dengan menambahkan tenaga kerja dan mengasah alat agar lebih tajam dan memperbaiki alat yang kurang layak untuk dipakai. Untuk memperbaiki saluran air adalah dengan cara memilih jalan yang bisa dilewati dengan aman. Sedangkan untuk merumput adalah dengan cara menambahkan pakan tambahan seperti menanam rumput pagar. Solusi untuk menggali sumur adalah penggunaan pompa air. Untuk menyedot air akan lebih memudahkan ketika ingin mendalamkan lubang. Dan untuk memperbaiki kandang adalah mencari kayu yang berkualitas agar kandang dapat berdiri kokoh dan bisa digunakan dengan baik. Sedangkan untuk pembuatan saluran air dapat dengan memperbanyak tenaga kerja dan alat yang digunakan agar lebih cepat dalam pengerjaan. Solusi untuk evakuasi tanah longsor adalah dengan cara menggunakan APD biar aman saat pengerjaan evakuasi lahan dan menambah pekerjaan agar pekerjaan lebih cepat selesai. Dan untuk pohon tumbang adalah dengan cara memperbaiki jalan agar dapat dilewati dengan aman dan tidak membahayakan. Solusi untuk penyulingan dan mencari kayu. Solusi dalam penyulingan adalah menambahkan pekerja yang mampu membantu penyulingan dan memperbanyak pasokan kayu dengan cara menebang kayu yang sudah tumbang atau sudah waktunya ditebang karena membahayakan. Sedangkan untuk pencarian kayu bakar adalah memilih kayu yang lokasinya tidak membahayakan dan juga memperbaiki jalan agar dapat dilewati dengan aman. Untuk solusi budidaya hidroponik, mesin pompa yang diperbaiki dengan cara merekatkan bagian yang patah. Ini dikarenakan kemungkinan pompa air yang digunakan selama beberapa bulan tanpa ganti dan mungkin adanya kotoran di dalam bak air nutrisi pada hidroponik. Dan yang kedua, nutrisi yang tidak stabil di bendungan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan banyaknya nutrisi yang harus ditambahkan pada hidroponik. Jadi
kami hanya mengecek dan menambahkan nutrisi secara berkala setiap minggu, menambahkan plastik penghalang pada bagian atas saluran hidroponik agar air hujan tidak langsung mengenai bagian atas tanaman hidroponik dan juga untuk menghalau sinar matahari secara langsung. Yang selanjutnya, peralatan hidroponik mengecek dan mencabut atau memotong bagian yang terkena. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena pertanyaan. Monggo pertanyaan. Silakan. Tangan sih. Monggo. Wow, Rod bertanya, silakan. Rod King pundi, tolor. Silakan Mas Gita. Pertanyaannya, buat yang tanam outdoor tadi, caranya, ya, cara yang baik tanam outdoor itu gimana? Di apaan kemarin yang perintah oleh karyawan-karyawan Saya Tutorial. tutorial. Oh enggak, kita tampung. Hanya itu Mas pertanyaannya? Ya. Langsung dijawab. Tampung dulu. Tampung. Iya. Pertanyaan saya itu mungkin ini kan bebas no? Ya. Pertanyaannya bebas. Saya singkat saja. Jadi bagaimana yang saya itu kita tuh kan kelompok lah, kita kerjasama itu gimana? Jadi cara mengatasi setiap manusia kan mempunyai individu masing-masing gitu. Sebenarnya kita itu individunya kan lebih tinggi. Saya hanya coba bagaimana cara untuk mengatasi agar kita saklek, bisa saklek. Ya Pak. Varian. Ada yang mau ditanyakan? Yang saya tanyakan tentang penanaman kunyit yang tepat itu di musim apa dan bulan apa? Terima kasih. Terus saya boleh. Silakan untuk pertanyaan Mas Duta dulu dijawab. Saya izin menjawab dari pertanyaan Mas Duta. Untuk penanaman outdoor itu kemarin kan langsung penanaman? Enggak, siapa? Enggak. Tanah barang Mulai tangan. Cara mengolah tanah. Caranya toh? langsung tanah. Caranya toh? Dari awal lahan. Pembukaan. Dari awal. Dari awal ke penanaman Mas. Dari awal. Dari awal itu pertama membuka lahan. Lahannya kan kemarin itu kayak cuma gundukan banyak apa namanya duri, terus disanitasi sampai bersih, terus habis itu di apa namanya lahannya diolah dengan menggunakan rotari. Setelah itu membuat lubang tanam dengan cara dibuat lubang apa namanya bundaran gitu, terus berjejer-jejer. Setelah itu tanahnya disiram menggunakan air. Setelah itu mengambil bibit, lalu membuat lubang sedikit di dalam lubang tanam, lalu bibitnya dimasukkan ke dalam lubang tersebut dengan cara langsung dimasukkan saja apa yang di bawah. Terus di sekitar bibitnya itu dikasih tanah supaya pokoknya itu tidak jatuh atau tidak terbawa air ketika disiram. Ditutup dengan tanah sampai rapat, lalu disiram kembali menggunakan air. Sudah. Terjawab. Terus sudah buat pertanyaan Pak Sudiran, bagaimana cara untuk bisa lebih akrab atau klop gitu? Itu mungkin menurut saya salah satu caranya adalah dengan
lebih banyak menghabiskan waktu bersama-sama Pak, seperti kumpul, bermain-main atau komunikasi gitu Pak, biar apa ya, bisa lebih nyambung lah pikiran satu dengan yang lainnya. Pak Haji, pertanyaannya apa Pak? Selanjut pertanyaan Pak Riyadi. Oh, bulan kan baik dan benar. Pak, Di bulan musim hujan Agustus mulainya itu September sampai Januari akhir. Penanamannya itu persiapan lahan, sanitasi, membersihkan gulma yang ada, menggemburkan tanah, membuat lubang tanam dengan kedalaman 5 sampai 10 cm. Bibit kunyit yaitu diperoleh dari hasil panen tersebut dengan memisahkan rimpang, membersihkan rimpang, terus ditanam, terus ditutup, disiram. Enggak disiram. Terus dikasih pupuk kandang kalau udah 2 sampai 3 bulan. Udah, Pak. Mas Aris silakan. Monggo. Mas Aris, oke. Tanya Riz. Tanya. Tanya. Tanya Riz. Rasa materi. Oke, ala be. Kenapa setiap hari, setiap bulan bertambahnya hari dan bulan, kedisiplinan kalian semakin berkurang. Permasalahannya apa? Gitu. Nah, kalau ada permasalahannya nanti bisa diperbaiki, yang mungkin kalau itu ada apa di mana atau ada lagi gitu. Nah, cukup. Dijawab dulu. Kita tunggu dulu. Sambil pikir sahabat. Untuk pertanyaan saya mungkin ada di bab penyulingan. Yang pertama, musim apa panen daun minyak kayu putih dilakukan. Terus yang selanjutnya cara memisahkan minyak sama air hasil penyulingan. Mungkin cukup gitu saja. Marjan. Ini kalau pertanyaan ditampung dulu pada Saya 3. Satu ketiga. satu. Pertanyaan ketiga. Saya 3. Bukan 3 pertanyaan. Pertanyaan ketiga. Bebas. 10 oleh, Pak. Oh ya. Tangan. Untuk pertanyaan ketiga ini ya, praktek apa yang objek itu ya. Hasil akhirnya gimana? Hasil akhir. Jadi untuk penelitiannya itu kan kemarin kurang fokus sekali ya. Jadi untuk kemarin itu saya minta tiap 2 hari sekali itu diukur tumbuhannya gimana, terus maksimalnya apa, ada perbandingan atau enggak, terus hasil akhir itu laporannya gimana? Maksudnya apakah ini tumbuhannya sudah maksimal bagus atau berhasil atau tidak, atau masih kurang? Terus nutrisinya kemarin itu apakah sudah benar campurannya, karena apa ya, karena kena hujan apa terus itu diperhatikan gimana? Itu satu dulu ya, nanti pekan lagi nanti. Ya. Dulu. Loh. Ingin menjawab pertanyaan dari Pak Aris. Kenapa kita sering kami sering tidak disiplin? Mungkin kalau menurut saya ya, kan kita bekerja, ya kami bekerja, sering kelelahan. Habis itu ada tidur siang. Nah, tidur siang itu kalau malamnya ada yang susah untuk tidur lagi, ada yang bisa langsung tidur, dan kebanyakan dari kita, apalagi hanya kan dari kami bisa untuk tidur, terlambat untuk bangun. Jadi menambahkan ya Pak Aris, mungkin dari saya, kenapa misal ya kalau pagi lah, ini fokusnya kalau pagi. Karena nek pagi pada ya itu soalnya nek dari saya pertama itu kurangnya komunikasi timeline besok kerja apa. Jadi ini kita ya
walaupun udah siap masih terkadang kan ada hari sih kita main ngapain pak jadinya kan ya tetap lahannya kurang pasti kurang ya kurang sedikit apa gimana dari saya mungkin diperbaiki tanaman Satwa. besok ngapain oh ya penyulingan tadi kapan waktu sih tepat untuk panen. Kemarin kan yang kemarin pas penyulingan itu kan pas hampir musim kan itu akhir musim kemarau. Untuk pemanenannya, kegiatan pemanenannya juga akan lebih mudah ketika akhir musim kemarau, karena kan rata-rata tanah sehingga tidak boleh apapun kan untuk pemanenan kan manjat, sehingga kalau akhir musim hujan itu bisa saja kepleset, licin. Itu karena yang kemarin itu pas akhir musim kemarau, harusnya mungkin akhir musim kemarau paling pas dan memudahkan pekerjaan. Oke, pertanyaan keduanya. Guru sistemnya memisahkan minyak kalau air. Ya memisahkan minyak sama air itu kan itu pas hasil penyulingan itu air sama minyak jadi satu. Nah kan masuk ke dalam apa sebenarnya? Ora sih mas apa itu? Sedigen kan apa? Berat minyak sama air itu kan beda. Kalau air itu di bawah, terus kalau minyak itu lebih ringan dari air, dan juga karena minyak dan air itu tidak bisa jadi satu, susah. Makanya ya itu memanfaatkan itu. Jadi ini diambil dulu airnya pakai selang sampai air yang di bawah itu hilang, terus ya itu baru kalau udah murni full minyak baru ditaruh ke dalam jerigen penyimpanan. Yuk, Pak. Ada benar nih. Follow up untuk budidaya hidroponik mungkin yang ditanyakan Pak Farisan bagaimana kondisi hasil ya hasilnya kurang yang sangat kurang memuaskan. Ya mungkin kendalanya mungkin yang pertama itu ada di tempat peletakan, karena di greenhouse itu kan yang pertama ada suhu dan kelembapan itu memang harus diatur, dan kalau bisa itu memang ditempatkan di tempat khusus greenhouse yang tertutup. Tutupnya itu pakai kalau di pertanian apa ya, plastik pembibitan ya, plastik pembibitan yang bening warna putih gitu. pengukuran itu izin menambahkan, pengukuran itu biasanya dilakukan tuh setiap 1 minggu, dilakukan oleh saya, kadang-kadang oleh yang cowok-cowok juga. Itu kalau yang kan saya membuat perbandingan antara yang hidroponik dan juga yang konvensional pakai tanah. Perbandingannya itu yang hidroponik lebih lambat, di sini lebih lambat untuk tumbuh karena mungkin suhunya pertama, terus nutrisinya yang diberikan itu juga tidak sesuai dengan standar nutriennya. Seharusnya itu berangsur-angsur naik, tapi kami itu nggak berangsur-angsur naik, tapi hanya stabil gitu aja nutrisinya. Sedangkan yang tanah itu saya berikan pupuk kandang, ambil di gudang pupuk itu sekali aja, terus sampai sekarang itu masih tumbuh dengan baik, belum saya panen. Untuk yang hidroponik itu hasil panen kemarin itu menguning, mungkin karena nutrisinya kurang, terkena mataharinya juga terlalu banyak dan juga telat untuk panen. Karena kalau yang hidroponik dipanennya itu kan 30 sampai 45 hari maksimal. Terus untuk yang kemarin berapa hari? 2 bulan. Itu panen. Karena saya mikirnya kok hidroponik kok tidak besar-besar gitu loh batangnya, harusnya kan bisa lebih besar lagi kalau hidroponik, dan kalau dibandingkan dengan yang konvensional tetap harusnya lebih bagus yang hidroponik, tapi kalau di sini tuh lebih bagus yang konvensional daripada hidroponik karena suhunya mungkin panas, terus airnya ikut panas, jadi yang air mengalir itu panas gitu loh Pak. Sedangkan yang di konvensional saya berikan itu ada teduhan,
karena diberikan di sebelah sebelah air situ, jadi kan lembab dan juga nggak terkena cahaya matahari secara langsung dan juga terus-terusan gitu. Kalau ini kalian itu yang nutrisi tadi, Ya. tapi katanya bahwa mungkin nutrisinya kurang kita gimana kalau itu nutrisinya untuk campurannya apakah sudah sesuai standar atau belum bisa bilang? Kalau sesuai standar sudah sesuai standar, tapi itu karena kan kami pertamanya itu kurang paham. Kalau yang diajarkan di sekolahan itu ppm-nya itu stabil dan enggak dari yang misal 500, 700 selalu 1000, tapi standar aja cuman di 1000, di angka 1000 ya, 700 sampai 1000. Tapi kalau yang setelah kami melakukan penanaman ini, kami baru tahu kalau ppm itu harusnya itu menanjak, bukan yang standar. Kalau untuk yang pupuk pakai punya tadi ada ukurannya. Untuk pupuk itu saya hanya perbandingan 1:1, tanah 1 dan juga pupuk 1. Itu malah belum. Ya, kalau di sini. Jangka waktu Jangka waktu itu saya tanam yang di hidroponik itu 2 minggu sebelum saya nanam yang konvensional. Jadi saya lambat tanam yang konvensional itu 2 minggu. sekarang itu sudah berapa hari? 30. Ya. Pasti mana? Oke ya. Sebutkan dan jelaskan berbagai macam alat untuk menyuling minyak kayu putih. Sisi alat. Dan jelaskan. Sisi. Dari mana? Saya. Oke, jadi alat yang pertama itu digunakan biasanya di kayu bakar, yaitu blower. Fungsinya? Fungsinya untuk kan kayu bakar kan dipanaskan, dibakar kan. Terus pastikan Alat itu dulu bahan. apinya lebih banyak. Yang Kalau kayu bakar menggunakan, masa kayu bakar dengan banyaknya segitu mau ditiup aja kan nggak mungkin gitu kan. Ngelih. Terus makanya menggunakan alat tambahan yang disebut blower untuk menghasilkan udara yang lebih banyak. Gitu. Lanjut. Lagi alatnya Apa ya? Apa lo? Lompat dulu Ya, ya. yang punya Lompat dulu ya. Ya, ini apa? Apa? Kartu. Garpu. Karena itu buat ini ngambil daun kayu putihnya diuri kan gini toh kartu ya Rawa. Rawa. Orang ini saudara orang, tunggu. apa Kosek, ayo sampai buat ngambil daunnya kayu putihnya. Maaf. Kemarin aku ngajar pakai sapi. Oh. Panen. Wes rawa. Panen. Oh. So, lanjut. Patangan besi. Baca sih. Mengencakan apa? Laut. Rawa. Yo, ini Sing luwih penting ora alat. nasir lu. Bisa tuh rawa. Sedih. Penting sekali. Kok tali? Wis rawa. Engko mubeng terus kantin tek. Ada. Isinya ketel. Ketel siapa? Ketel kan ada 2. Satu ketel isi untuk air. Tiga. Satu kan pendingin toh, Pak. Yang 2 isinya buat isi daun minyak kayu putih untuk disuling. Yang ketiga itu untuk pendinginan. Yuk, Selamat. paling pentingnya kayak Brigan hot, Inggrisnya keren. Roll. Alat mungkin jangan disebut apa sih, ya tetap tubuhnya tetap utamanya. Ini tetap fungsinya katrol, itu dari mengangkat limbah atau sampah dari hasil penyulingan sekaligus untuk memudahkan pemindahan untuk akhir kakak di Ini songgo. Lah gitu. pertama kan pas ijet panas terus panas. Ora kok kayu kok diangkat. Ini pemindahan toh. Pemindahan limbah hasil penyulingan.
ngangkat. Tapi pas aku mau main buka troli. Enggak pro. Anane ha. Malah Sing vital banget ono lho. Selang-selang pas viral. oh pipa deh wadah. Oh. Yang ada di dalam pendidik itu kan buat mendinginkan dan juga pokoknya membawa air dan juga minyak hasilnya itu sambil didinginkan. Apa ya? Baru itu. Oh, sekarang digoreng. Kayak apa sih, Dek? Ngomongnya apa? Angkong. Alat dulu. Itu, Mbak. Korek. Korek. Untuk menghidupkan api. Ah. Dan kira apa? Masuk datang korek. Nah, Kira cukup Mas. Cukup. Alat api. Itu tadi apa? membawa yang minyak sama airnya itu terus sambil didinginkan. Kalau nggak salah itu Fungsi karet apa fungsi karet? karet. Fungsi karet. Fungsi karet ban dalam Mengisolasi panas di dalam. Orang kan wah. Senso itu tidak primer, Pak. Tidak mutuan tak leboke. Mutuan tak leboke. Graji yo. Gede wong loro apa to? Fungsi perpak mau dijawab belum? Ayo. Fungsi perpak karet ban dalam. Pak itu ban itu Artinya fungsinya. ada bocoran Bapak sama mengisolasi Isolasi panas, isolasi panas. Sudah. Sudah Mas. Mantap, Pak. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Cukup? Sekarang Aku sing takon. Nah, soal takon. Gampang kok nek pertanyaan kuwi gampang. Oke. Jadi teman-teman semua sudah kurang lebih 6 bulan di sini ya. Tadi insya Allah sudah banyak sekali juga masukan, hambatan, solusi yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan sudah ikut semua selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian di sekolahan belajar kurang lebih sudah yang tahun 2 tahun lebih. Pertanyaan saya adalah dari pelajaran yang sudah dipelajari di sekolahan itu apa yang bisa diterapkan di sini atau apa yang bisa jadi bekal teman-teman dalam melaksanakan PKL. Monggo silahkan dijelaskan satu persatu. Di sekolah mempelajari apa saja, kemudian yang bisa diterapkan di sini apa? Mungkin hidroponik itu Pak bisa ditingkatkan lagi buat besok kalau ada adik kelas kita di sini terus bisa meningkat dan tempatnya itu bisa diperbaiki biar tumbuhnya maksimal. Saya mungkin saya itu kan di sekolahan itu kan dulu waktu kelas 1 semester 1 itu pernah menggunakan rotari tapi sudah di setel oleh guru dan juga benar-benar cuma jalanin aja di sana dan itu posisi kan absen saya terakhir jadi tanahnya itu sudah lembut dan sudah terbalik gitu jadinya cuma jalan aja gitu dan nggak merasakan yang kayak susahnya mengendalikan dari gigi 1 sampai bisa gigi 2 jadi waktu awal megang rotari itu saya takut soalnya takut ke bawah sama rotarinya terus saya kan ujuk-ujuk mau langsung gigi 2 soalnya lama banget terus mungkin pengalaman itu setelah megang rotari dari sekolahan sama megang rotari di sini tuh beda banget karena di sini langsung bisa sampai mengendarai Kalau di sekolah itu pernah belajar itu apa namanya ngambil
serat apakah, terus diambil seratnya, terus dikumpulkan, terus dijemur, kemudian dijual. Lalu pernah juga di Semba itu ada tamu dari Malaysia, Amerika, Australia. Terus itu mereka bertanya-tanya tentang itu siapa? Pak Enggahan. Exposure banget, exposure banget. Terima kasih exposure-nya. Kalau saya sama seperti Intan, pisang alpaka, tapi lebih tepatnya karena di sekolah itu langsung melakukan pasca panen, sedangkan di sini kita harus mulai dari awal seperti membuka lahan, membuat lubang tanam, menyiapkan lubang tanam dan juga menanam seperti kemarin. Kalau saya mungkin dari sekolah itu belajar cara memanen. Nah, di sekolah kan banyak cara memanennya. Ada yang panen kangkung, terus kacang, terus di sini juga banyak tepung, terus di sini juga ternyata banyak yang pemanen dari kunyit, kodok, terus bisa itu berpenik. Kalau saya kan ya kalau bekal dari sekolah itu banyak, jadi kayak apa pembukaan lahan, pengolahan lahan, kayak mau apa namanya persiapan untuk penanaman dan lain sebagainya ya. Saya kalau di sini jadi nggak kaget kalau misal apa hak pacul, apa pemupukan dan lain sebagainya, membuat lubang tanam dan lain sebagainya. Cukup menurut saya. Ya, jelas kalau dari sekolah kan kalau saya bawa ya konsepnya pertanian. Iya, sama. Oke. Oke. Sangat flat. Simple. Spesifik. Wis. Spesifik. Yang lebih Generalis ya. General ya. Ya kalau di sini bukan. Tapi kalau dari saya sendiri kalau di sini lebih ilmunya mungkin saya bervariasi ya di sini daripada di sekolah. Kalau di sekolahan itu yang paling umum pasti pertama adalah pengolahan dengan sanitasi untuk pengolahan lahan. Di sini kita ada mungkin itu hanya pengemburan, pembuatan bentengan, taman makanan untuk olahan. Kalau di sini malah lebih bervariasi dan lebih inovatif ya. Kalau di sekolah itu pakai tangkul, kalau di sini pakai kalau di sini itu lebih buat lebih tingkat atasnya gitu. Level up. Level up. masalah angkutan kendaraan. Angkutan kendaraan kalau di ya maksudnya apa? Angkutan maksudnya untuk mobilisasi mau kerja sana pakai ini. Kalau untuk apa fasilitas ya Pak? Fasilitas di Stemba itu fasilitas banyak tapi tidak digunakan karena tidak diajarkan kepada kami. Ya, kami itu yang pernah diajarin cuma rotari. Ya, rotari. Cuma rotari. Sambil di mana Ya. Ya. Sedangkan yang adik kelas itu dikasih traktor, rotari, dan lain sebagainya. Kilo tutru. Oh, berarti yang angkatannya dikucilkan ya Mas. Itu sekali. Di atasnya ada. Kenapa Pak bisa dikucilkan? Kurang tahu Pak, mungkin kurikulum. Sekarang sudah bergantian kurikulum. Sama beda. Kan per angkatan itu ada beda guru Pak. Misal angkatan kami yang menghandle angkatan kami itu guru A, B, C, D. Sedangkan saya angkatan 50 Ada C, D, F, G. Beda guru, jadinya kan beda style dalam mengajar. Style. Sudah dikucilkan memang. Karena masih terlalu konvensional Pak. Karena siswa-siswanya Bandung. Enggak. oh. Enggak.
Jadi kalau kendaraan di sini kan nggak ada tuh sana rotari, belakangnya geser kan nggak ada. Ini malah namanya aja agroteknologi dan inovasi. Sekolahan kan gawe. Nah, di sana diterapkan Pak, di sana bisa bikin ini untuk angkutan. Terus Sana angkutannya biasanya truk ya Kak. Nah, itu kan umum. Untuk sangat umum. Sing rada ra umum to, Pak. Terkaca itu aja kalau yang saudaranya mungkin main jauh sampai ke perjalanan lah paling dari sekolahan sampai ke tujuan pembelajarannya. Tapi kalau paling satu turunan ya jalan kaki. Satu sampai dua kilometer lah. Ini orang aku Kayak sini kekontrakan. Ya, kayak sini kekontrakan. Ini sekolah lah aja. Nah, ini kalau melaku ngomong. Bisa Bedanya beda. Tidak ada kurikulum di sini, Pak. Jam menggendong juga sama, playstyle-nya sama. Sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah presentasi, sudah tanya jawab. Semoga nanti apa yang sudah dilaksanakan selama 6 bulan ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Karena dari sisi kami mengucapkan terima kasih. Nah, pasti dari selama 6 bulan ini sudah membersamai kami dalam melaksanakan kegiatan di kebun buah ini, sudah membantu, sudah bekerjasama dengan kami. Mungkin banyak kesalahan saya, terutama karena saya banyak waktu di sini, karena memang tahun kemarin saya masih banyak waktu di Jepang. Jadi saya sendiri mohon maaf, sudah banyak salah kata pada teman-teman